Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai ikatan protein obat, di mana saya menggunakan suatu referensi jurnal dengan judul Mekanisme Antibakteri Senyawa Turunan Kalkon 4-asetilpiridin. Nah, jadi sebelumnya untuk diketahui bahwa obat itu memberikan efek terapeutik dalam tubuh itu dengan melalui dua cara. Cara pertama yaitu dengan tanpa diperantarai reseptor atau disebut juga dengan aksi obat non-spesifik atau dengan diperantarai reseptor atau disebut juga dengan aksi obat spesifik. Nah, kebanyakan obat itu berinteraksinya dengan cara spesifik atau dengan melalui suatu reseptor. Nah, reseptor itu merupakan suatu protein spesifik yang ada dalam tubuh kita yang mana akan berinteraksi dengan obat. Nah, reseptor ini menjadi tempat di mana obat itu membentuk suatu kompleks yang reversibel sehingga pada akhirnya obat itu akan menimbulkan suatu efek farmakologis bagi tubuh kita. Nah, pada jurnal ini dibahas mengenai penggunaan metode docking cepat yang digunakan untuk melihat afinitas ikatan dari turunan kalkon dengan menggunakan program yang namanya itu adalah MOE atau Molecular Docking Computing. Nah, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana sih bentuk-bentuk interaksi antara yang terjadi pada 3 senyawa turunan kalkon berbasis 4-asetilpiridin yang digunakan terhadap bakteri, yaitu bakteri Bacillus subtilis dan juga bakteri Escherichia coli. Nah, molecular docking ini merupakan simulasi secara komputasi yang biasa digunakan untuk memprediksi ikatan antara obat atau biasa disebut dengan ligan dengan reseptor atau berupa protein tadi. Nah, molecular docking ini sangat berguna dalam dunia farmasi, salah satunya adalah dengan untuk pembuatan suatu obat pada proses bagian drug design-nya. Nah, seperti untuk memprediksi afinitas pengikatan dari inhibitor atau senyawa yang didesain terhadap enzim tertentu yang ingin dihambat aktivitasnya. Kemudian, senyawa yang digunakan pada penelitian ini adalah senyawa kalkon dengan rumus C15H12O. Senyawa ini merupakan senyawa metabolit sekunder turunan dari flavonoid yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Dikenal juga mempunyai berbagai manfaat dalam dunia farmasi, yaitu untuk sebagai anti malaria, antioksidan, anti tumor, anti inflamasi, dan juga anti mikroba. Nah, pada penelitian ini digunakan 3 senyawa turunan kalkon berbasis 4-asetilpiridin. Nah, pada dasarnya, senyawa kalkon itu terdiri atas 2 cincin aromatik, seperti pada gambar, yang dihubungkan oleh suatu keton dan juga satu atom karbon alfa dan juga beta. Nah, perbedaan dari 3 senyawa turunan kalkon yang digunakan ini pada dasarnya terlihat pada bagian ujung ini. Yang pertama, untuk senyawa pertama itu bedanya adalah dia diisi dengan 3 metoksi 4 hidroksifenil. Sedangkan senyawa kedua itu menggunakan 4 metoksifenil, sedangkan senyawa ketiga itu hanya berupa 4 hidroksifenil. Nah, selanjutnya, proses yang dilakukan pada penelitian ini itu adalah pertama, kerangka struktur kalkon yang berbasis 4-asetilpiridin tadi dilakukan optimasi dengan menggunakan metode yang namanya ab initio pada aplikasi Hyperchamp 8.0. Nah, tujuan dilakukannya optimasi ini itu untuk menghitung energi terendah serta gaya atomik terkecil agar nantinya dapat menampilkan struktur molekul mana yang menyerupai struktur sebenarnya. Nah, setelah didapatkan senyawa yang telah dioptimasi tadi, senyawa tersebut dilakukanlah pendockingan terhadap protein bakteri pada Bacillus subtilis dan juga bakteri Escherichia coli dengan menggunakan aplikasi MOE, Chemical Computing Group. Nah,
Untuk senyawa, adapun interaksi yang terjadi untuk senyawa pertama itu adalah senyawa dengan substituen metoksi hidroksi. Nah, di mana pada senyawa ini terdapat interaksi antara protein enzim serin dengan kode ser A299, di mana pada enzim serin ini terdapat atom hidrogen. Nah, atom hidrogen ini berinteraksi dengan atom O pada gugus metoksihidroksi ini, kemudian berikatan dia membentuk air. Nah, pada senyawa kedua terjadi lebih banyak interaksi, di mana interaksi yang pertama itu adalah interaksi antara enzim tirosin, protein enzim tirosin dengan kode tir A149, di mana senyawa hidrogen pada senyawa tirosin ini berikatan dengan atom O pada senyawa kedua ini. Kemudian interaksi yang lain terjadi itu adalah protein arginin pada bakteri Bacillus subtilis ini dengan kode ARG A398 berinteraksi dengan cincin piridin pada senyawa kedua ini, di mana dia itu membentuk suatu interaksi yang disebut dengan interaksi RNA kation. Nah, kemudian cincin piridin ini dia berikatan dengan atom NH2 pada struktur arginin ini. Sedangkan untuk senyawa ketiga itu tidak terjadi interaksi apapun antara protein enzim pada Bacillus subtilis dengan senyawa ini. Sedangkan untuk senyawa untuk bakteri kedua yaitu bakteri Escherichia coli, interaksi yang terjadi pada senyawa pertama itu adalah senyawa dengan substituen metoksihidroksi tadi berinteraksi dengan protein enzim lisin dengan kode LYS294. Nah, interaksi yang terjadi itu adalah interaksi RNA kation juga, di mana cincin aromatik pada senyawa ini itu berinteraksi dengan atom NH2 pada senyawa lisin. Kemudian begitu juga yang terjadi pada senyawa arginin ini. Kemudian interaksi yang lain itu adalah senyawa arginin dengan kode 174 itu berinteraksi dengan atom O pada senyawa pertama ini, di mana terjadi ikatan hidrogen antara atom H dengan atom O pada senyawa ini. Sedangkan untuk senyawa lain, yaitu senyawa kedua dan ketiga, itu tidak terjadi interaksi apapun dengan protein enzim pada bakteri Escherichia coli. Lalu, berdasarkan hasil docking tersebut, maka didapatkanlah hasil seperti pada tabel berikut. Hasil yang didapatkan itu adalah nilai S atau energi interaksi, di mana nilai S ini dia itu adalah nilai energi bebas ikatan protein, yang mana energi bebas yang kecil itu menunjukkan konformasi yang terbentuk itu lebih stabil. Jadi, semakin negatif nilai S-nya, maka itu semakin baik interaksi yang terjadi antara protein enzim dengan bakteri tersebut. Nah, kemudian nilai kedua yang didapatkan itu adalah RMSD Refine. Nilai RMSD Refine ini adalah nilai yang digunakan untuk sebagai pembandingan antara senyawa uji dengan senyawa pembanding. Maksudnya, semakin mendekati 0 nilai RMSD Refine ini, maka senyawa tersebut semakin baik aktivitas antibakterinya. Nah, maka didapatkanlah hasil untuk pada bakteri Bacillus subtilis ini, ikatan energi bebas ikatan protein serta nilai RSMD Refine yang terdapat pada bakteri ini itu dimiliki oleh senyawa kedua atau senyawa tersubstituen metoksi tadi, di mana nilai RMSD Refine-nya paling mendekati 0 itu adalah 0,439, dan nilai S atau energi interaksinya yang paling negatif itu adalah negatif 9,5315. Jadi, senyawa kedua ini adalah senyawa yang paling memiliki interaksi aktivitas antibakteri paling baik untuk bakteri Bacillus subtilis ini. Kemudian untuk senyawa kedua, untuk bakteri kedua itu adalah berdasarkan data RMSD Refine dan juga nilai S-nya, pada senyawa bakteri Escherichia coli ini memiliki
nilai RMSD paling mendekati 0 itu adalah pada senyawa kedua, namun jauh berbeda dengan nilai S-nya. Nilai S yang paling negatif itu adalah pada senyawa pertama, yakni negatif 9,3812. Maka disimpulkan bahwa senyawa yang paling memiliki aktivitas antibakteri paling baik itu adalah senyawa pertama, yaitu senyawa dengan substituen metoksihidroksi. Nah, kemudian selain dari nilai ini, sebenarnya kita bisa melihat dari bentuk interaksi yang terjadi antara senyawa-senyawa tadi, di mana untuk pada bakteri Bacillus subtilis ini kita bisa lihat bahwa pada ketiga dari senyawa ini yang memiliki interaksi paling banyak itu adalah senyawa kedua. Sedangkan untuk bakteri Escherichia coli, senyawa yang memiliki interaksi paling banyak itu adalah senyawa pertama. Jadi, interaksi ini sesuai dengan nilai S dan juga nilai RMSD refine yang telah kita dapatkan tadi.